Sebulan lebih saya bersama Nintendo Switch OLED, ada kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan. So, apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2024 ini? Tanpa bumper sana sini, yuk langsung kita bahas. Nintendo Switch OLED yang saya beli ini adalah versi Mario Red Edition ya. Jadi tidak ada beda spesifikasi dengan versi OLED lainnya, kecuali warnanya yang sekarang didominasi oleh warna merah. Saya sengaja beli edisi ini dengan harapan mesinnya masih keluaran produksi terbaru. Ya, walaupun dari segi pandangan mata, saya harus agak sedikit berkorban nih. Menurut saya warna merah di semua sisinya ini membuat jadi agak sedikit norak. Apalagi kalau dipakein case bening kayak gini ya, jadi makin gak enak dilihat ya. Ya, walaupun ini sebenarnya tergantung selera masing-masing sih. Untuk harganya Nintendo Switch OLED ini di tahun 2024 tentunya udah semakin murah. Harganya mulai 2 jutaan untuk varian yang second. Kalau mau yang baru 2 jutaan juga ada. Tapi kita dapatnya yang body only aja. Joy-Con-nya dijual terpisah atau pakai Joy-Con yang OEM ya. Intinya harganya di tahun ini sudah jauh lebih murah dari awal perilisannya. Dulu kalau nggak salah bisa sampai 7 jutaan harganya. Bagian yang menyenangkannya lumayan banyak sih ya kalau menurut saya. Sebagai pengguna Nintendo Switch yang hijrah dari versi Lite, saya merasakan banyak upgrade untuk versi yang OLED ini. Yang pertama yaitu mulai dari ukuran dan resolusi layar yang udah upgrade ke panel OLED sekarang dengan ukuran 7 inch. Warnanya juga jauh lebih pekat, warna hitamnya ini benar-benar gelap. Walaupun sebenarnya resolusi layarnya ya masih kecil ya, yaitu di 720p aja. Tapi sudah cukup enak untuk dipandang dan dibawa bermain game. Yang lumayan mengejutkan, saya merasa lebih nyaman menonton YouTube di konsol ini dibanding di HP saya yang udah pakai AMOLED. Ya walaupun fungsi utamanya bukan untuk itu ya, cuman buat ngegame. Tapi nggak tahu kenapa saat nonton YouTube itu layarnya enak banget buat dipandang dibanding di HP. Ketahanan baterainya juga jauh lebih lama ya dibanding dengan versi Lite. Switch OLED ini sanggup bertahan mulai dari 4 jam hingga 9 jam, tergantung game yang kita mainkan. Yang tentunya sudah cukup ya untuk penggunaan kita sehari-hari untuk bermain game. Berikutnya fungsi Joy-Con yang bisa dicopot dapat memaksimalkan pengalaman kita saat bermain game yang tidak akan bisa kita dapatkan di konsol game lain. Enaknya di Nintendo Switch itu banyak tersedia game-game yang bisa kita mainkan dengan mode Joy-Con yang dicopot. Kalau saya sih paling suka main Nintendo Sports ya. Enak banget bisa olahraga sambil main game, apalagi ini bisa dimainkan multiplayer sampai 4 orang dengan mode docking ke TV. Secara keseluruhan, Nintendo Switch OLED ini sudah sangat sempurna ya untuk sebuah konsol handheld. Gamenya berjalan mulus tanpa kendala, ya walaupun resolusinya tidak terlalu tinggi. Kalau ditanya bagian yang kurang dari Nintendo Switch OLED ini, mungkin harga gamenya ya yang masih mahal. Bahkan lebih mahal dari game-game di PS4 dan hampir sama dengan harga game di PS5. Makanya kemarin saya lebih memilih membeli yang CFW ya, supaya dapat main game dengan gratis. Ya walaupun tidak saya sarankan sih sebenarnya. Kalau kita punya uang berlebih, tentu lebih baik beli yang original firmware ya, atau OFW. Bisa beli game digital dengan original di eShop dan juga bisa beli langsung game fisiknya kalau mau. Terus gimana kalau dibandingkan dengan versi Nintendo Switch generasi terbaru yang rumornya akan launching di akhir tahun ini? Nah, kalau itu sih jawaban saya, mending milih yang pasti-pasti aja. Lagian kita udah sering kena prank Nintendo dari tahun-tahun lalu. Walaupun sebenarnya jadi launching pun, Nintendo Switch OLED ini masih layak untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Game-gamenya juga selalu update, banyak rilisan terbaru. Pokoknya umurnya masih panjang untuk beberapa tahun ke depan. So, kesimpulannya Nintendo Switch OLED ini masih sangat layak untuk dibeli di tahun 2024 ini ya. Jadi silakan buat teman-teman yang mau, cek link pembeliannya yang ada di deskripsi. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai terakhir. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.